Saya ingin bertanya nih Bang, kalau di agama Muslim ada sunat kita, apakah Muhammad itu disunat? Iya, Nabi Muhammad disunat. Di mana ada tertulis Bang kalau Muhammad itu disunat? Baik, saya tampilkan ya. Ya. Saya ambilin datanya. Meskipun saya hafal Bang, saya baik hati nih ya. Nih. Baca ya. Min karomati ala Allah an wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan atau disunat. Oke? Nabi Muhammad itu bersunat, disunat. Gitu. Ada dalilnya? Hadis riwayat Tabrani. Itu tertulis di hadis. Ya kalaunya tentang Nabi Muhammad Bang ya, pasti Anda mencarinya di hadis dan sirah nabawiyah, bukan di Kalau Al-Quran. perintah langsung dari Allah lah. Di Kalau Al-Quran perintah langsung ada. dari Allah itu di dalam Quran surah An-Nahl. harus bentar Bang, kalau perintah langsung di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah itu umat muslim harus berkhitan atau harus disunat, ada nggak Bang? Ada. An-Nahl 1, 2, 3. Boleh ditunjukkan ayatnya Bang, kebetulan saya kurang tahu kan. Apa? Nih, perhatikan ya Bang ya. Summa, nih An-Nahl 1, 2, 3 ayatnya ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Di sini ada kosakata milah Bang ya. Milah Abraham. Oke? Milah. Nah, sekarang saya mau Abang tahu ya apa itu milah. Nih. Oke Bang. Nih. Bentar. Nah, Bang. Jadi, Brit milah adalah nih saya tampilkan sama Abang ya, biar kita bisa baca sama-sama. Nah. Bang, kenapa Abang pelanggaran? Turun dulu Bang, nanti naik lagi. Kena rokok kayaknya, kena rokok ya. Turun dulu ya, naik lagi ya. Oke Bang, tolong Bang. Saya carikan dulu. Apa itu Brit milah ya? Nih ya teman-teman, Brit milah adalah perjanjian sunat. Nih, perjanjian sunat Brit milah ya. Mana abangnya tadi?
Oke Bang. Nih, artinya apa? Bang Mikael? Yuk. Silakan dibuka kameranya. Apa itu milah ya? Milah itu adalah perjanjian sunat. Nah, gitu. Jadi ada di Al-Quran kami itu ya disuruh untuk mengikuti milah Abraham, perjanjian sunat dari Ibrahim. Gitu. Karena kan Bang di surat yang Karena apa? ya di surat yang Abang tunjukkan itu kan di situ dibikin untuk mengikut agama Ibrahim. Berit milah Ibrahim, milah Ibrahim. Iya. Iya. Apa aja yang diajarkan kepada Ibrahim itu kami ikuti. Sebelum ada Muhammad kan Bang, Nabi Muhammad. Belum, iya. Terus? Bang. Iya. Kedengaran ke suara saya? Suara Ustaz Berarti kedengaran, ya? dianya itu yang suaranya nggak jelas. Berarti itu pada saat itu diwahyukan, berarti itu sebelum Nabi Muhammad ada ya? Sebelum Nabi Atau sesudah? Muhammad ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, Abraham, bapaknya para nabi, itu sudah mengikat janji kepada Tuhan semesta alam dalam satu milah. Apa aja itu milah? Milah itu banyak Bang ya. Sunat yang diajarkan di Abraham. Terus kurban. Nah, tuh. Mendidik anak istri itu termasuk milah juga. Jadi kayak gitu. Jadi kan di surat yang Abang tunjukkan itu kan di situ tertulis untuk mengikut Ya, mengikut agama. milah. Mengikut milah Abraham. Iya. Kepada siapa Bang? Kepada apanya? Mengikut milah Abraham kepada Abraham. Iya, gini loh Bang, maksud saya kan. Maksudnya di situ itu kan seperti perjanjian kan Bang? Iya. Iya, dengan Tuhannya. Terus? Karena kan di surat yang Abang tunjukin tadi untuk mengikut ajaran Ibrahim ya. Ya, Ibrahim. Berarti kan di situ posisinya Ibrahim ini sudah Muslim atau belum? Bang, jadi ya Bang ya, yang namanya para nabi itu Muslim. Anda tahu nggak Muslim? Apa arti Muslim? Kurang tahu saya Bang, cuma kan arti Muslim adalah orang yang pasrah atau berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Muslim itu bukan terkait masalah agama, tapi orangnya, pelakunya Muslim yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi para nabi itu mereka berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya, dalam bahasa Arabnya Muslim. Itu. Jadi kalau agamanya Ibrahim itu apa di situ Bang? Kalau agama Ibrahim kami menyebutnya agama Hanif. Itu apa itu Bang Hanif itu? Hanif itu mengesahkan Tuhan semesta alam. Kalau menurut di ajaran orang Abang ya? Tapi yang langsung, kalau itu yang saya pertanyakan, kalau yang langsung ayat langsung menunjuk atau perintah langsung syarat umat muslim atau misalnya agama Islam harus berkitan, nggak ada langsung tertulis seperti itu Bang ya? Hadis itu di dalam hadis lagi, bukan di Al-Quran. Anda baca berarti
Itu juga yang bikin saya bingung, Bang. Karena kan Abang Quran hadis, Quran hadis. Hadis Iya, dua itu memang pedoman ini umat Islam. Al-Quran ini setahu saya kan wahyu dari Allah. Nih, Bang. Jadi ya ada 5 perkara fitrah manusia ya yang merupakan fitrah manusia gitu. Memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Jadi khitan itu wajib, Bang. Itu yang saya tanya, Bang. Ini kan tertulis di hadis. Iya, terus? Itu yang saya tanya. Kalau Al-Quran itu kan wahyu dari Iya, Al-Quran secara globalnya, Bang, ya yang mencontohkan adalah Nabi atau Rasulnya. Berarti kalau hadis ini apa ini, Bang? Istilahnya siapa penulisnya, siapa yang apa? Itu maksud saya, Bang. Hadis ini seperti Abang bilang tadi, ini tentang Nabi Muhammad. Jadi hadis ini ada penulisnya, Bang. Hadis ada periwayatnya, Bang. Diteliti bahkan setiap background kehidupan dari periwayatnya tersebut. Dan hadis ini adalah yang mencatatkan itu ketika dia bertemu dengan Rasulullah sesuai dengan perkataannya, kelakuannya, atau persetujuannya gitu. Oke. Kalau kayak yang saya pertanyakan yang tadi tentang Nabi Muhammad disunat, itu kan tertulis di hadis. Ya iya, karena tentang Nabi Muhammad memang di hadis dan sirah nabawiyah. Tentang dia disunat. Kalau untuk hukum globalnya itu di Al-Quran. Gini maksud saya, Bang. Berarti yang di hadis itu, yang tentang dia disunat itu, dia menceritakan diri dia sendiri. Ya iya. Tanpa ada yang menyaksikan. Ya adalah menyaksikan banyak. Aneh namanya aja hadis cerita, banyak yang menyaksikan. Karena gini, Bang. Kalau dari yang saya tanggap ya, kalau gimana ya menyampaikannya, kalau kita mau masuk Muslim, misalnya saya mau masuk ke Islam, saya kan harus mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat itu kalau saya nggak salah artinya mungkin garis besarnya saya bersaksi. Ya, terus? Bahwa Nabi Muhammad. Jadi gini, Bang. Kalau misalnya. Bang, aduh, bentar-bentar, Bang, kameranya yang anteng bisa nggak, Bang? Biar nggak goyang-goyang gitu, pusing ngeliatnya. Berarti kan saya istilahnya di situ saya dipaksa menyaksikan yang tidak saya saksikan. Oh. Lalu apa masalahnya? Jadi kan kayak hadis itu, Bang, kayak hadis yang tentang Nabi Muhammad itu gimana, Bang? Karena nggak ada di Al-Quran, nggak ada diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu telah disunat. Karena yang diceritakan itu di hadis langsung dia sendiri menceritakan bahwasanya aku telah dikasih kebesaran oleh Allah bahwa telah disunat dengan sendirinya, seperti itu kan, Bang? Baik, Bang, Anda perlu bedakan dulu ya tentang masalah syahadat tadi juga. Itu ya aku bersaksi, bukan kesaksian. Oke? Aku bersaksi, bukan kesaksian. Maksudnya itu bukan melihat dengan mata. Nggak ada di situ aku melihat bahwa Tuhan tiada lain hanyalah Allah. Jadi maksudnya bersaksi ini asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, bukan aku melihat. Ya. Gitu. Jadi yang namanya bersaksi itu beda dengan kesaksian. Bersaksi itu artinya pengakuan.
ikrar diri gitu. Baik secara lisan ya, terus juga ditampakkan dengan tindakan. Itu bersaksi, bukan berarti yang namanya bersaksi lihat dengan bola mata, bukan. Berarti kayak yang di hadis tadi, ada nggak setelah yang abang tunjukkan tadi suratnya bahwasanya Nabi Muhammad itu telah dikhitan secara ada nggak Hadis setelah riwayat itu? Tabrani, ya kan, itu sejaman dengan orangnya langsung. Ya, maksud saya ada nggak yang menguatkan pernyataan Nabi Muhammad bahwasanya dia telah memang dikhitan, Bang? Ya, yang menguatkan istri-istrinya tidak pernah ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak khitan. Istrinya banyak tuh, ya. Tidak ada pun satu istrinya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat. Nggak ada. Nah, tuh Kalau abang cerita abang kayak gitu, itu udah melenceng, Bang. Kita bukan bicara melenceng, itu kan penguat kata Anda. itu kan sekarang gini, Bang, kita kan bicara dengan kayak yang abang bilang, kalau bahas harus ada dalil, ada data, ada apanya. Kan saya bertanya berdasarkan dengan apa yang abang sampaikan. Abang Ya sampaikan tadi itu pada artinya gini, Bang. Anda bertanya, tapi jawaban saya nggak bisa sesuai selera abang, nggak bisa. Gitu. Saya tahu Anda bertanya, tapi jawaban saya nggak bisa sesuai selera Anda, nggak bisa. Saya harus apa? Harus menjelaskan dengan dalil. Ya kan itu makanya saya tanya, Bang. Yang menguatkan berarti kan dalil yang menguatkan pernyataan bahwasanya dia benar-benar dikhitan atau benar-benar disunat, ada nggak, Bang? Ya tadi yang saya tunjukkan tadi apa? Kok balik lagi ke situ, Bang? Iya, yang saya tunjukkan tadi apa? Min karomati Allah an wulitu makhtunan. Tuh. Gini loh, Bang. Itu kan pernyataan dia, pernyataan Nabi itu sendiri. Ya, terus? Ada nggak maksud saya yang lebih karena kalau nggak salah pernah saya dengar juga ada juga versi yang bilang bahwasanya Nabi ini kakeknya yang khitan. Ada, itu ada pendapat kedua. Nah, itu makanya saya bertanya, Pendapat Bang. kedua. Itu pendapat kedua. Yang jelas, yang benar itu yang mana? Ya, kalau pendapat kedua itu kan waktu Nabi Muhammad kecil, dia udah mengikuti agama yang Hanif, milah Abraham. Yang mana di dalam milah itu ada perjanjian sunat. Artinya dia itu mengikuti agama yang berkhitan. Itu pendapat yang kedua. Tapi pada saat itu belum ada hadis. Mana sih? Beliau kecil, beliau diutus jadi nabi itu umur 40 tahun. Bukan masa kecilnya. Oke? Iya, Bang. Makanya itu yang saya tanya. Udah dijawab loh. Udah dijawab. Udah jelas loh. Di Al-Quran udah dijawab, di hadis udah dijawab. Ini kalau Sekarang perintah saya boleh tanya, Bang? kalau Aku di gemes dari tadi pengen nanya sama Bang Michael ini. boleh nanti bertanya. Saya fair kok orangnya. Cuma saya ya belum dapat jawaban yang gimana ya, Ya, belum dapat jawaban yang kayak gimana. Nggak bisa, Bang, jawaban itu sesuai selera Anda. Nggak bisa. Mau Anda mau ke ujung dunia bertanya gitu, nggak bisa Anda mendapat jawaban sesuai selera Anda. Maka yang saya sampaikan itu seharusnya Anda pelajari gitu. Gini loh, Bang. Al-Quran itu pasti kan, Bang? Ya iya, terus? Pasti. Sementara jawaban yang abang kasih itu masih Mintanya apa sih nih orang? Iya, Anda kan Mintanya apa? minta Mintanya apa? saya agar jawaban saya itu memuaskan Anda. Nggak bisa. Saya jawab pakai dalil Al-Quran saya dan hadis saya. Nggak bisa saya jawab supaya
Anda puas, nggak bisa. Mintanya apa, Bang? Mintanya apa coba? Mintanya apa? Mintanya apa, Bang? Yang saya mintakan itu tadi perintah langsung. Udah, Perintah langsung, misalnya gini perintah Mbak, ya. langsung. Kalau Ya. dia Udah paham. Perintah Dia langsung tadi dalilnya dari Ustadz Yusuf udah dikasih. Ini aku kasih satu lagi di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Disuruh kembali ke fitrah. Fitrah itu ada 5. Nah, itu tadi Ustadz Yusuf sudah tampilkan hadisnya. Salah satunya berkhitan di situ. Udah ya. Udah dong, masa belum? Minta apa lagi? Kalau di gini ya, Mbak, kalau di agama ini Hah? isi Isi Bible. isi yang di Al-Quran Bang Yusuf tadi sampaikan ada mirip dengan di Bible, di Alkitab. Cuma kalau di Alkitab langsung jelas harus Langsung bersih. jelas. Iya, Baik. Ar-Rum 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Nah, Sekarang gantian nanya, Bang. Saya mau nanya karena kan kata Anda di kitab Anda langsung jelas, oke? ya, Baik. Yesus disunat, betul? betul. Di hari ke-8. Baik. Betul. Oke. Siapa tukang sunatnya? Tukang sunatnya saya nggak tahu, Bang. Ah, nggak jelas berarti. Katanya jelas. Katanya jelas. Iya, Siapa-siapanya katanya jelas. Tukang sunat Yesus nggak tahu. Nggak jelas berarti. Kalau kagak jelas kayak gitu, Bang, saya juga akan pertanyakan ke Abang, betul kagak Yesus ini bersunat? Sunat, Bang, ada tertulis. Iya, ada perintahnya. tertulis gitu dia bersunat ya. Ada perintahnya, ada Iya. tertulis. Sekarang saya mau cari di mana pengakuan Yesus dia sudah sunat. Sebentar, Bang, ya, saya tunjukkan, Bang, ya. Iya. Pengakuan Yesus ya. Pengakuan Yesus dia udah sunat mana? Lagian kok berani-berani banget. Dia nyunat itu trompet Tuhan itu kok berani-berani. Kok berani? Siapa yang berani motong itu punyanya Tuhan itu? Katanya jelas kitabnya. Saya tanya tukang sunat Yesus siapa? Kagak tahu. Kalau kagak tahu betul kagak ini Yesus bersunat. Kalau Yesus kagak sunat, waduh, kacau dunia ya. Tapi kalau dikatakan bahwa dia bersunat di hari ke-8, siapa tukang sunatnya? Kalau gini, Bang, kalau di Lukas 2 ayat 21, Bang, itu kan jelas dikatakan hari ke-8 ia disunatkan dan diberi nama Yesus. Iya, siapa tukang sunatnya? Lain gini, Bang. Dan itu bukan pengakuan Yesus ya Ustadz ya, yang Iya, tadi Lukas bukan 2 itu bukan cerita si pengakuan Yesus. Lukas, cerita si Lukas kan itu. Saya mau tanya siapa tukang sunatnya Yesus gitu. Gini, Bang, biar kita bandingkan, Bang, ya. Kita kan saling berargumen lagi, Bang. Kalau di Bible jelas ada yang menyaksikan, ada yang menceritakan, ada kejadian. Ya iya, saya tahu kata Anda jelas tadi, dari tadi jelas. Baik. Sekarang saya mau tanya, Bang. Ya kejadian Yesus. Saya kembali. Bentar dulu. Kata Anda jelas tadi saya udah paham, ada yang melihat dengan mata dan yang lain-lainnya ada saksi kata Anda, oke? Ya, Iya. saya mau tanya. Yesus disunat di hari ke-8 sesuai Lukas tadi kata Anda. Kan Iya. gitu. Siapa Iya. tukang sunatnya? Tukang sunatnya nggak ada tertulis di situ, Bang. Kagak ada tertulis di situ. Sekarang kita malah mempertanyakan, betul kagak disunat ini anak? Tukang sunatnya aja kagak diketahui. Ya, betul kagak ini dia bersunat? Kan gitu. Kan gitu, Bang, ya. Siapa tukang sunatnya? Oke, berarti Abang meragukan Katanya jelas. apa yang tertulis kan, Bang? Yang saya sampaikan tadi berarti Abang meragukan karena Abang bilang nggak ada tukang sunat. Ini, Bang. Berarti gini, Betul, kitab Pak. Anda itu kagak jelas berarti. Oke. Sekarang giliran saya kan, Bang? Ya kagak jelas. Oke, berarti giliran saya sekarang kan, Bang? Boleh saya berbicara? Terus? Iya. Itu tadi saya sampaikan, Abang bilang tukang sunatnya siapa apa, berarti Abang meragukan.
Sekarang saya kembalikan kepada Abang. Di dalam Al-Quran atau hadis, kita bikinlah hadis, karena itu yang menceritakan Nabi Muhammad, yang menyaksikan bahwasanya atau ada yang melihat bahwasanya Muhammad itu disunat, ataukah ada tertulis orang yang melihat bahwa Nabi itu benar-benar disunat, ada Bang? Nah, bahwa Nabi Muhammad betul-betul disunat, istrinya banyak Bang, ya. Nggak ada satupun istrinya mengatakan Nabi Muhammad itu kagak sunat, nggak ada. Istrinya banyak itu Bang, Nabi Muhammad itu bukan 1-2. Dari semua istrinya nggak ada menyatakan Nabi Muhammad itu nggak sunat. Ada Gimana sih, Bang? Aku tanya dong ke dia. Udahlah, sunat-sunat udah selesai itu. Enggak. Selesai. Kamu kalau mau pakai standar tertulis atau enggak, tadi udah ketampar loh. Yesus nggak tertulis siapa yang sunat, nggak tertulis Yesus pengakuan disunat. Udah selesai di situ. Coba sekarang. Gini, aku nggak mau di situ lagi. Itu udah selesai. Kenapa Kamu kalau terlalu banyak penasaran dengan Nabi Muhammad disunat atau tidak, semua sudah dijawab. Coba kamu ngaca dulu gitu loh. Paulus yang kamu imani sebagai rasul, sebenarnya dia jenis kelaminnya apa ini? Dia laki-laki atau perempuan? Galatia 4:19, siapa yang menghamili Paulus? Kok bisa-bisanya dia sakit bersalin? Mbak, kita selesaikan. Aku buka data ya. Aku buka data. Itu udah selesai, udah. Nggak mau lah muter-muter di situ terus. Nggak mau aku. Nggak maju-maju diskusinya. Muter terus. Udah. Masalah sunat-sunatan sudah, dan sesuai standar Anda, kalau semua harus tertulis, berarti kembali ke Bible Anda sendiri. Ternyata nggak jelas, karena Yesus nggak jelas siapa yang sunat. Itu kan dari standar Anda. Dan nggak jelas, karena nggak ada pengakuan dari Yesus langsung kalau Yesus disunat. Nah, sekarang kita maju diskusinya ke Galatia 4:19. Coba ini. Jangan takut lah. Jangan takut, jangan cuma nanya terus, giliran ditanya balik takut. Coba. Ini loh Mbak. Coba. Tadi orang Mbak ngomong, saya kasih kesempatan. Tadi Anda ngomong udah panjang lebar loh. Masa satu pertanyaan aja nih saya nampilin data nggak boleh sih? Gini loh Mbak, kalau udah selesai pertanyaan. Udah. Kalau memang jawabannya tidak bisa memuaskan birahimu hingga pagi hari, itu terserah kamu gitu loh. Iya nggak apa-apa. Menurut Anda tidak bisa jawab nggak apa-apa. Menurut Anda nggak bisa jawab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menurut Anda kami nggak bisa jawab nggak apa-apa. Bukan kewajiban kami untuk memuaskan nafsu Anda gitu. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis seperti udah tadi? Makanya kalau kamu minta segala tertulis sudah ya, selesai ya. Selesai. Abang Yusuf. Udah selesai. Kok takut ditanya? Dari tadi ngomongnya lancar, giliran mau ditanya kok nggak berani mingkem dulu bentar gitu ya? Mingkem dulu bentar. Aku mau nanya. Mau baca. Aku mau baca Bible mulu. Kenapa sih takut banget Bible-nya dibacain? Kenapa takut sekali Bible-nya dibacakan? Kenapa? Tolonglah hargai Bible Anda. Saya mau baca Bible Anda. Diam dulu, dengerin Bible Anda ini. Kok Mbak jadi lari topik? Enggak lari topik, sama-sama yang ditanyakan sosok yang kita imani sebagai rasul, ya kan? Kamu imani Paulus rasul, saya mengimani Nabi Muhammad rasul. Udah, ini sekarang saya mau baca. Udah, nggak mau panjang lebar. Nih Galatia 4:19. Apa kata Paulus? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, ini siapa yang berani-beraninya menghamili Paulus? Kok Paulus bisa-bisanya dia sakit bersalin? Paulus bersalin, ini siapa yang berani menghamili dia? Coba Galatia 4:19. Paulus bersalin, ini siapa yang menghamili? Bersalin itu Mbak, bersalin itu apa? Udah pasti melahirkan. Ya iyalah. Mau gue bukain KBBI, bersalin itu apa? Coba kita cari dulu apa. Iya, bersalin aja masih nggak tahu dia apa ya. Bersalin, sakit melahirkan, nih. Melahirkan. Yang di bawahnya, yang di bawah apa? Hulu. Hulu itu bukan bersalin. Bersalin yang ini. Ini arti bersalin. Itu dari kata apa, Mbak? Bersalin. Udah, sekarang ini jelas
bersalin, ya, mau lihat ini. Gini loh, Mbak. Ini, mau lihat original teksnya juga, mau lihat ini definisinya bersalin yang dimaksud bersalin apa? Boleh. Mau lihat bersalin ya? Saya klik ya. Bersalin. Ternyata apa? Original teksnya Audino, menderita sakit bersalin. Menderita sakit bersalin sama aja. Nah, Paulus sakit bersalin ini siapa yang berani-berani menghamili Paulus? Gini, Siapa yang berani-berani menghamili Paulus? jangan langsung di skip kan? Jadi skip. Bersalin itu garis besarnya itu bukan berarti hanya melahirkan, Mbak, ya. Bersalin itu bisa jadi orang yang menderita sakit berkepanjangan, sakit karena penderitaan. Sakit bersalin mau bohongin aku, udah datanya tulisan bersalin kok. Bingung kan? Nggak tahu kan siapa yang ngambilin Paulus? Galatia 4:19. 19, ya. Tunggu, Mbak, ya. Galatia 4 ayat 19, ya. Orang kalau ke rumah sakit pun tahu ibu keluhannya apa, mau bersalin, ya pasti mau melahirkan lah, mau bersalin kok. Ini loh, Mbak. Semua orang di sini tahu lah, Bible-mu udah ditulis bahasa Indonesia, semua orang Indonesia tahu bersalin itu melahirkan. Gini loh, Mbak, kalau gimana ya bilangkannya ya? Macet. Kalau di Galatia 4 itu menceritakan, kalau nggak salah saya di Galatia itu menceritakan tentang Hagar dan Sarah, ya. Tunggu saya lihat ya. Kalau baca Alkitab itu, Mbak, Hagar dan Sarah. nggak bisa. Ini loh judulnya loh, romantis banget judulnya ini, konteksnya perikop nih. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Iya. Oh, hubungan kita yang semula. Hai anak-anak. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aduh. Hubungan kita yang semula. Sakit bersalin. Siapa ini yang hamilin Paulus? Masa Mbak Nggak ngerti saya, memang saya nggak ngerti nih. Gini loh, Mbak, dia menceritakan di situ itu perumpamaan, hai anak-anakku, karena kamu Apa? ya, itu perumpamaan bahwasanya kalau mengikut Yesus atau mengimani Yesus bakalan menderita sakit seperti seorang ibu. Ngarang. Loh, kok ngarang? Di situ Memang ngarang. anakku. Memang ngarang ini. Baca Mbak. Hai Ini aku baca. Karena Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. sampai rupa Kristus. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itulah perumpamaan, Mbak. Kalau Bahaya ini Paulus. Perumpamaan. Makanya gini ya. Saya ini juga heran ya Ustadz ya, kan kalau biasanya wanita habis bersalin itu kan pengaruh hormon, rambut rontok ya, jadi harus perawatan. Kalau enggak kan bisa botak gitu. Nah, saya itu ketemu data yang menjelaskan kalau Paulus itu ternyata buta gitu loh. Apa mungkin ini pengaruh hormon karena dia habis melahirkan ya? Bentar ya, kita lihat ya. Kita lihat nih. Bentar nih. Ini Paulus itu pendek, botak, berkaki bengkok, berpenampilan penuh semangat dengan alis mata yang menyatu, penuh semangat
Mana lagi? Penuh semangat dengan alis mata yang menyatu dan berhidung sedikit melengkung. Nah, jadi ini aku dapat informasi Paulus itu pendek botak. Ini informasinya dari Alkitab Sabda, Ustadz. Oh, Ya. jadi Tadi ke bawahnya nggak Mbak baca lagi ya, kayak mana sikapnya ya? Jadi, kalau sikap saya nggak masalah, terserah dia mau sikapnya baik, dia mau sikapnya tobat, itu terserah, saya nggak bahas itu. Yang saya saya prihatin gitu, dia kan botak ya kan, botak terus ada ketemu data secara Bible tertulis Galatia 4:19. Ternyata dia sakit bersalin. Apa mungkin ini penyebabnya ya? Mungkin ini penyebabnya. Tahu perumpamaan nggak Mbak? Pernah belajar bahasa Tapi Indonesia kalau nggak? perumpamaan masa botaknya beneran sampai bawa ke dunia nyata jadi botak, gimana dong? Nah, ini kan dia yang di Galatia 4-nya Mbak ya, Galatia 4 ayat 19. Di situ, hai anak-anakku. Iya. Saya pikir ciri-ciri Edis tadi itu, Mbak. Mirip masalahnya. Ciri-ciri Edis. Gini loh Mbak. Oke, Gimana kalau Pak? itulah perumpamaan. Kalau di Bible, di Alkitab itu banyak pelajaran atau pembelajaran itu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan, tapi di sininya ada kata-kata sampai menjadi nyata ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Rupa Kristus, bukan rupa si Paulus Mbak ya. Iya, rupa Kristus menjadi nyata. Iya, tapi yang bersalin di sini kan Paulus. Dalam kamu. Iya, saya tahu yang bersalin tapi Paulus kan. Jadi makanya Mbak, tolong belajar bahasa Indonesia lagi. Oh, belajar bersalin itu melahirkan. Kita tahu bersalin itu melahirkan. Biar saya jelaskan Mbak. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, kan? Sampai rupa Kristus. Tahu nggak Mbak? Paham nggak maksudnya di situ? Maksudnya Kalau dia kita ngasih tahu kan ke anak-anaknya, hai anak-anakku. karena mengikut Kristus, kalau mengikut